Ibnu Khaldun, pemikir besar abad ke-14, menjelaskan teori sederhana yang relevan hingga kini. Pajak rendah adalah kunci ekonomi yang sehat. Dengan pajak rendah, masyarakat memiliki ruang untuk berproduksi, berdagang, dan berinovasi. Ekonomi yang tumbuh secara alami akan meningkatkan pendapatan pajak negara tanpa harus membebani rakyat. Sebaliknya, pajak yang terlalu tinggi membawa dampak buruk. Produksi melambat, perdagangan menurun, dan semangat masyarakat untuk berkembang perlahan menghilang. Fenomena ini bukan hanya teori, tetapi fakta yang telah berulang kali terjadi dalam sejarah. Ibnu Khaldun juga menyoroti bagaimana pajak seringkali digunakan secara keliru oleh pemerintah. Ia mengamati runtuhnya Daulah Abbasiyah akibat gaya hidup mewah para pejabat yang didukung oleh pajak rakyat. Pajak yang memberatkan rakyat tidak hanya melemahkan ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kebijakan pajak yang bijaksana, menurut Ibnu Khaldun, seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk bergerak dan berkembang. Usaha kecil, petani, dan masyarakat pekerja perlu didukung, bukan dibebani. Pajak harus menjadi alat untuk mendorong kesejahteraan rakyat, bukan untuk memenuhi gaya hidup elit atau menutupi belanja negara yang boros. Teori Ibnu Khaldun menjadi relevan saat ini, terutama di tengah situasi ekonomi yang menantang. Pajak rendah bukan tanda negara lemah, melainkan strategi untuk menciptakan ekonomi yang kuat dan masyarakat yang sejahtera. Pelajaran dari sejarah ini adalah pengingat penting untuk mengutamakan keadilan dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan. Ibnu Khaldun dengan sangat tajam menyoroti pajak atas hasil pertanian. Baginya, pajak jenis ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kenapa? Karena pajak yang membebani petani justru membuat mereka kehilangan insentif untuk terus memproduksi. Mereka yang semula bergantung pada hasil tani untuk hidup akhirnya memilih berhenti. Akibatnya, rantai produksi terputus, pangan menjadi langka, dan ini membuka pintu bagi krisis ekonomi yang lebih besar. Petani yang bekerja keras dari pagi hingga sore seringkali hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan, atau bahkan kurang untuk menutupi kebutuhan hidup. Mereka harus menghadapi harga hasil tani yang rendah, biaya produksi yang tinggi, dan pajak yang menekan. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menyerah, menjual lahan, atau beralih ke pekerjaan lain yang dirasa lebih menguntungkan. Ibnu Khaldun tidak hanya berbicara tentang pentingnya pajak rendah untuk mendorong ekonomi, tetapi juga memberikan kritik tajam terhadap bagaimana pajak seringkali disalahgunakan oleh pemerintah. Pajak yang seharusnya digunakan untuk rakyat justru menjadi alat untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dia menyoroti bagaimana pajak yang dikumpulkan dengan susah payah dari rakyat malah dialihkan untuk membiayai gaya hidup mewah para pejabat, membengkaknya belanja birokrasi, dan proyek-proyek besar yang sering kali berhenti di tengah jalan. Belanja negara yang tidak terkendali ini, kata Ibnu Khaldun, adalah tanda-tanda awal dari kehancuran sebuah pemerintahan. Pajak ada untuk rakyat, bukan untuk pejabat. Begitu tegasnya Ibnu Khaldun menulis. Tapi apa yang terjadi? Dalam praktiknya, pajak lebih sering menjadi sumber pemborosan dan korupsi daripada alat pemerataan dan kesejahteraan. Fasilitas mewah, anggaran perjalanan yang fantastis, hingga proyek infrastruktur yang mangkrak, semua ini menambah panjang daftar penyalahgunaan pajak. Ketika pejabat sibuk memperkaya diri, rakyatlah yang harus menanggung bebannya. Petani kecil, buruh harian, hingga pedagang pasar yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dipaksa membayar pajak yang memberatkan, hanya untuk melihat uang mereka disia-siakan. Ibnu Khaldun menyebut pajak yang memberatkan rakyat adalah awal kehancuran sebuah negara.
Sebuah pesan yang tak hanya historis tetapi juga sangat relevan hari ini. Dia memperingatkan bahwa kepercayaan rakyat adalah aset terbesar sebuah pemerintahan. Ketika pajak disalahgunakan, kepercayaan itu perlahan akan terkikis. Dan ketika kepercayaan hilang, stabilitas negara pun akan runtuh. Kritik Ibnu Khaldun bukan sekadar teori masa lalu, tetapi sebuah pelajaran penting yang seharusnya kita pahami dan terapkan hari ini. Menariknya, konsep pajak rendah yang ditekankan oleh Ibnu Khaldun justru mulai diterapkan oleh negara-negara maju. Mereka menyadari bahwa ekonomi tidak bisa tumbuh hanya dengan membebani rakyat. Sebaliknya, mereka memangkas belanja yang tidak produktif, seperti anggaran militer yang besar, dan mengalihkannya ke sektor yang benar-benar berdampak langsung pada masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan teknologi. Langkah ini bukan tanpa hasil. Kita bisa lihat bagaimana negara-negara ini berhasil menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Mereka menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil dan daya saing global yang terus meningkat. Warga negara mereka hidup lebih sejahtera, dan yang paling penting, ada rasa percaya bahwa pajak yang mereka bayar benar-benar digunakan untuk kebaikan bersama. Tapi bagaimana dengan kita? Ketika mereka fokus pada pembangunan manusia, kita justru terjebak dalam pola lama yang tak berubah. Anggaran pendidikan masih jauh dari cukup. Lihat saja data. Kita sering mendengar sekolah kekurangan fasilitas, guru tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, dan siswa dipaksa belajar dalam kondisi yang serba terbatas. Belanja kesehatan sama. Banyak puskesmas di daerah terpencil masih minim peralatan dan tenaga medis. Program kesehatan yang sebenarnya vital seringkali terabaikan atau hanya berjalan setengah hati. Sementara itu, belanja birokrasi justru terus melonjak. Pemerintah menghabiskan anggaran besar untuk kebutuhan yang seringkali tidak berdampak langsung pada masyarakat. Padahal, kalau kita berpikir jernih, solusi sudah ada di depan mata. Bayangkan jika pemerintah serius mengelola pajak dengan efisien. Bayangkan jika anggaran lebih banyak dialokasikan untuk mencerdaskan generasi muda, meningkatkan layanan kesehatan, dan mendorong riset serta inovasi. Bukankah hasilnya akan jauh lebih baik? Namun faktanya kita masih jauh dari itu. Seolah-olah kita memilih jalan yang penuh kesalahan, padahal kita punya contoh nyata dari negara-negara maju yang berhasil. Ironis, bukan? Kita punya ilmu dari Ibnu Khaldun, kita punya contoh dari dunia modern, tetapi kita tetap melangkah di tempat. Di akhir teorinya, Ibnu Khaldun menyampaikan sebuah peringatan yang tajam. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu hidup sederhana. Ini bukan sekadar nasihat moral, melainkan sebuah prinsip dasar untuk menjaga kestabilan sebuah negara. Baginya, pemerintah yang memanfaatkan pajak untuk memperkaya diri atau memenuhi gaya hidup mewah adalah tanda awal keruntuhan. Mari kita lihat realitas hari ini. Berapa banyak dari kita yang merasa pajak yang kita bayarkan benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat? Jalan yang berlubang, fasilitas publik yang kurang memadai, pendidikan yang mahal, dan layanan kesehatan yang terbatas adalah bukti nyata bahwa ada masalah dalam prioritas pengelolaan anggaran negara. Sebaliknya, berita tentang fasilitas mewah untuk para pejabat, renovasi kantor dengan anggaran fantastis, hingga perjalanan dinas ke luar negeri yang seringkali tidak berdampak nyata bagi rakyat menjadi cerita yang terus berulang. Hal ini menciptakan jurang ketidakpercayaan yang semakin lebar antara rakyat dan pemerintah. Ibnu Khaldun paham betul bahwa kepercayaan rakyat adalah fondasi utama bagi kelangsungan pemerintahan. Tanpa kepercayaan, tidak ada dukungan. Dan tanpa dukungan, bahkan pemerintahan yang terlihat kuat sekalipun akan runtuh. Kita sudah melihat contoh ini dalam sejarah, dari kejatuhan Daulah Abbasiyah hingga berbagai rezim modern yang tumbang.
karena kehilangan legitimasi di mata rakyatnya. Kepercayaan itu bukan soal kata-kata atau janji, melainkan soal tindakan nyata. Ketika rakyat melihat pajak mereka digunakan untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat, menyediakan pendidikan yang terjangkau, dan meningkatkan kualitas hidup secara nyata, kepercayaan itu tumbuh. Sebaliknya, ketika pajak digunakan untuk hal-hal yang tidak berdampak langsung kepada mereka, apalagi untuk memperkaya segelintir elit, kepercayaan itu hancur. Kepercayaan adalah mata uang paling berharga bagi sebuah pemerintahan. Jika pemerintah terus mengabaikan kebutuhan rakyat dan lebih fokus pada kepentingan sendiri, apa yang akan terjadi? Ibnu Khaldun sudah memberikan jawabannya. Kehancuran sebuah negara hanya tinggal menunggu waktu.